Shalom, selamat hari Sabat, saudara-saudaraku di Jemaat Durian. Puji Tuhan untuk kesempatan berbagi kembali kesaksian pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini, saya rindu bersaksi bagaimana Tuhan menolong kami mengalami pengalaman di dalam doa perantara. Saudara-saudara, di dalam dunia ini Tuhan sering menggunakan orang-orang yang melayani Tuhan. Dan ketika mereka melayani Tuhan, mereka sering mendapatkan pergumulan. Begitu juga dengan umat-umat Tuhan ya. Saya merasa saudara-saudara sering bergumul. Dan sampai satu ketika kita berpikir, apakah ada yang mendoakan saya? Dan pengalaman ini saudara-saudara, saya rindu bagi ada beberapa dari pelayanan kami sebelumnya dan di tempat ini. Jadi pertama kali saya merasakan bagaimana Tuhan mau menggunakan kita untuk mendoakan orang lain, yaitu ketika kami ada di Tosi. Jadi di Tosi, karena tempatnya pedalaman, kami tidak punya akses telepon, saya tidak bisa telepon tiap hari dengan orang tua. Satu malam, Tuhan memberikan mimpi, di mana Tuhan memperlihatkan bahwa ibu saya sementara terbaring di tempat tidur, dan kemudian wajahnya ada bercak-bercak hitam ya. Dan kami setiap satu kali seminggu naik ke gunung untuk telepon. Di hari Minggu yang pertama kami naik gunung, telepon ibu saya tanya kabar gimana. Ibu saya bilang, oh saya tidak apa-apa. Oke. Jadi saya turun kembali, kemudian melayani lagi 1 minggu. Dan kemudian minggu yang kedua, kita telepon lagi. Dan setelah kita telepon, kali ini kabarnya sudah berbeda ya. Ibu saya bilang, wah saya ini penyakit kulit, muka saya mulai ada bercak-bercak hitam. Dan saya ingat mimpi ini. Saya kira minggu yang lalu hanya kebetulan ya. Tetapi ternyata setelah lewat 2 minggu, hal itu terjadi benar. Dan kita bersyukur oleh karena Tuhan boleh membukakan itu kepada kami, agar supaya kita memulai doa itu kepada orang tua. Sehingga ini memberikan satu janji bahwa Tuhan ternyata mengasihi ibu saya dengan memberitahukan informasi lebih cepat daripada telepon. Itu pengalaman pertama. Pengalaman berikut saudara-saudara, sering ini malam ya mimpi. Jadi pengalaman berikut adalah ketika saya bermimpi yang berikut tidur malam, saya mimpi seorang ibu yang pernah kami temui, seorang pelayan Tuhan juga. Kemudian di mimpi ini saya lihat ibu ini sementara bergumul. Kemudian ada sedikit clue yang diberikan di mana ada makanan ya. Jadi ibu ini seakan-akan bergumul dengan makanan, atau lebih tepatnya tentang reformasi kesehatan. Dan ketika bangun pagi, saya kasih tahu istri saya dan kemudian kita doakan ibu ini. Dan saudara-saudara, dalam waktu yang mungkin kurang lebih beberapa minggu sampai 1 bulan di depan, kita diberi kesempatan untuk pergi di kota di mana ibu yang saya mimpi ini tinggal ya. Jadi ketika kita tiba di kota ini, kita kontak-kontakan ya dengan ibu ini. Dan kemudian akhirnya beliau mengundang kami untuk makan bersama ya. Dan setelah kita makan bersama di sebuah restoran di kota, saya memberanikan diri untuk bertanya. Saya tanya, Bu, apakah ibu punya pergumulan dengan keluarga? Oh, kenapa ya? Saya ceritakan mimpi itu. Dan ibu ini dia heran ya, dia kaget karena dia bergumul. Memang benar hal yang sama seperti yang saya mimpi mengenai makanan. Suaminya mungkin satu keluarga ini belum satu misi, belum satu pekabaran di dalam reformasi, sehingga ibu ini masih bergumul. Dan dia sangat bersyukur kepada Tuhan karena dia pikir dia sendirian dalam bergumul. Dia sangat bersukacita oleh karena Tuhan mau memberikan informasi jauh-jauh. Contohnya kami ini tinggal di pedalaman untuk mendoakan beliau. Jadi dia rasa dia tidak sendirian. Dan dia merasa bahwa Tuhan benar-benar mengasihi dia. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan bahwa ternyata Tuhan menggunakan umat-umatnya di tempat yang berbeda untuk mendoakan kita dalam pergumulan. Itu 2
pergumulan ya. Jadi yang pertama, Tuhan membukakan orang yang sakit, ibu saya. Lagi dia dalam keadaan sakit, kita doakan. Kemudian pergumulan yang berikut, pergumulan rumah tangga ya. Kemudian berikut saudara-saudara, kali ini adalah istri saya. Istri saya bermimpi. Di dalam mimpinya, ini sekitar bulan Desember tahun, kalau tidak salah 2 tahun lalu ya. Jadi dia mimpi bahwa dia lihat ada kami punya teman pelayan juga, ya, misioneri seperti kami. Mereka dilihat istrinya sementara mengandung, kemudian dia akan dioperasi, dan kemudian yang terburuk di akhirnya, dia lihat di mimpi itu, dia meninggal. Dan ini temannya, keluarga sahabat kami. Jadi ketika dia bangun, dikasih tahu saya bilang, oh, kita doakan mereka dan kamu harus telepon mereka. Saya desak dia, kamu harus telepon mereka. Mungkin mereka dalam pergumulan seperti yang Tuhan berikan di mimpi kita. Kalaupun tidak, paling tidak kita sudah berusaha untuk menghubungi mereka. Jadi adalah beberapa hari dia mencoba untuk tidak mendengar ya. Tetapi akhirnya setelah didesak, dia hubungi. Dan saudara-saudara, ketika kita berbicara, kita tidak ceritakan langsung mimpi itu, tapi paling tidak kita menggali pergumulan mereka. Dan ternyata benar, mereka punya pergumulan besar, mereka sakit ya, istrinya, kemudian suaminya juga sakit, mereka dililit pergumulan ekonomi, hutang dan sebagainya. Dan puji Tuhan, dengan cara Tuhan, kami punya program Share Love, berbagi, dan ada dana yang terkumpul dari banyak orang untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan puji Tuhan, pada saat itu mereka lah orang yang membutuhkan. Jadi saudara-saudara, itu Desember. Ketika kita mulai membangun hubungan dengan mereka, kita bantu mereka punya kebutuhan dengan bantuan banyak orang yang bukan uang kami, tapi banyak orang yang berdonasi. Sehingga pada tahun berikutnya, sekitar bulan Februari atau Maret, istri saya lihat di sosial media ya. Istri saya lihat, oh, orang yang dia mimpikan ini benar-benar hamil ya. Jadi ada bukti bahwa dia mengandung. Nah, kami jadi berpikir dengan mimpi itu, bilang, Tuhan, mimpi ini tidak terlalu baik dia punya ending, tetapi kita akan coba terus untuk berkomunikasi. Kita bantu agar supaya mereka benar-benar menjaga bayi, menjaga janin, menjaga kesehatan. Kita tanya mereka punya kebutuhan apa. Ya, saat itu mereka bergumul dengan rumah ya. Mereka saat itu terlilit hutang, mereka harus pindah. Dan ya dengan cara Tuhan bisa dibantu mereka sedikit demi sedikit. Dan puji Tuhan saudara-saudara, di tahun yang lalu anak itu sudah lahir. Dan puji Tuhan sampai hari ini ibu dan anak ini Tuhan masih pelihara. Walaupun di mimpi itu tidak terjadi sepenuhnya, tetapi paling tidak kita sudah diberikan warning untuk membantu sahabat kami ini. Dan di sini kami bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan menggunakan kami keluarga untuk bisa memperhatikan mereka dalam kebutuhan mereka. Dan kita bersyukur bahwa mereka juga bertumbuh, mereka merasakan bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Saudara-saudara, di tempat ini juga saya beberapa kali mimpi ya. Jadi kami di sini juga ada share medicine, kami bagi-bagi obat ya yang sesuai apa yang kami tahu. Dan istri saya bilang, kirim juga ke seorang oma ya atau nenek yang di Toraja. Dia ada kesan yang kuat sekali, kirim ke sana. Mungkin dia butuh ya seorang nenek ini, anggota kita juga. Tapi saya terus menolak ya. Saya bilang, mungkin di sini lebih butuh. Nggak usahlah kirim di sana. Jadi ada selang waktu beberapa lama saya terus menolak desakan istri saya ya, yang dimana dia dapat kesan kuat. Sampai satu malam saya mimpi mengenai seorang nenek ini. Di mimpi itu saya lihat dia dalam keadaan yang sakit. Kemudian dia ketemu dengan saya. Dan kemudian dia seperti menghembuskan nafas yang terakhir di tangan saya.
Dan saya panik, saya bawa dia ke rumah, saya berdoa, Tuhan tolong ampuni saya. Saya mungkin tidak begitu memperhatikan orang tua ini. Dan di mimpi itu puji Tuhan, dia sepertinya bernafas kembali. Waktu saya bangun, saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Saya menolak desakan istri saya, mungkin dari Roh Kudus berbicara, sehingga akhirnya pada pagi yang sama, ketika saya selesai bermimpi, saya buka saya punya HP, ada inbox dari anak dari nenek ini. Jadi dia inbox, dia bilang, Haris, tolong doakan, saya punya orang tua, saya punya ibu. Oh, saya baca terus ke bawah, ibu saya mau dioperasi amputasi kaki, jari kaki karena dia punya penyakit diabetes atau gula darah. Dan saya bilang, oh Tuhan, ternyata memang pesan ini datangnya dari Tuhan. Oma ini atau nenek ini membutuhkan bantuan doa. Walaupun kami terpisah jarak yang jauh, namun Tuhan rindu kita untuk mendoakan beliau. Jadi hari itu, pagi itu kita doakan, dan kemudian obat-obat yang kami buat ini, kami tidak tahu bisa membantu atau tidak, kami kirim. Dan akhirnya saudara-saudara, puji Tuhan, sampai hari ini orang tua ini masih hidup. Karena dia memiliki satu kerinduan, dia rindu untuk bertemu Tuhan secara langsung, jikalau Tuhan berkenan. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman ini membuat saya berpikir, membuat saya merenung, Tuhan, kalau orang-orang ini yang lagi sakit, yang lagi bergumul ekonomi, yang lagi bergumul dengan kerohanian, yang lagi bergumul dengan Tuhan, Tuhan menggunakan orang lain untuk mendoakan mereka. Satu lagi sebelum perenungan ini selesai. Satu kali di tempat ini, saya bermimpi bertemu dengan satu keluarga. Dan kemudian saya tidak terlalu jelas melihat wajah mereka. Namun di akhir mimpi itu, dikatakan bahwa istrinya ini adalah seorang yang memiliki nama, ya saya tidak akan sebut namanya. Ada dua, artinya dia punya nama dan marga. Waktu saya bangun, saya penasaran, apakah benar ada orang yang punya nama ini? Dan kemudian saya searching di Facebook, dan saya temukan bahwa ternyata benar ada orang, dan dia adalah seorang istri dari dosen di Universitas Advent di Indonesia ini. Dan saya merenung, Tuhan, sekarang kalau dulu Tuhan menunjukkan wajah, Tuhan menunjukkan orang yang kami kenal, nenek tadi, tapi sekarang ini saya tidak terlalu kenal, dan kemudian di mimpi disebutkan namanya. Dan pagi itu saya kasih tahu juga istri, kami berdoa dan doakan. Dan saya ketika searching, saya hubungi si bapak dosen ini, seorang pendeta juga. Saya kasih tahu mimpinya, dan kemudian saya rindu mendoakan mereka, sekalipun mungkin mereka punya posisi jabatan dan dalam pelayanan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang mereka hadapi, tapi intinya saya diberikan kesan untuk mendoakan mereka. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau mereka semua dalam pelayanan mereka, dalam pergumulan mereka, Tuhan menggunakan orang lain untuk berdoa bagi mereka. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ada orang lain yang mendoakan kami juga di dalam pelayanan? Saya percaya di rumah durian ada juga yang mendoakan pelayanan kami tempat ini, dan banyak sekali membantu kami ya di dalam pelayanan, di pembangunan gereja di tempat ini. Saya bersyukur untuk itu. Tetapi yang lebih penting daripada seorang yang mendoakan kami ataupun orang-orang tadi adalah saya temukan ketika saya baca buku ini, Baptisan Roh dan Doa, pengalaman Petrus ya, pengalaman Petrus. Ketika Petrus berkata-kata atau berkomunikasi dengan Tuhan di dalam buku Lukas 22 ayat 31 dan 32, dikatakan di sini, kita lihat tentang aspek pengantara ketika Yesus berkata kepada Petrus bahwa setan bertujuan untuk sepenuhnya menguasai dia. Menyadari akan rencana setan, Yesus berkata kepada Petrus bahwa ia telah mendoakan agar imannya jangan gugur. Jadi Yesus telah diberikan kesan yang kuat oleh Roh Kudus melihat keadaan Petrus, di mana Petrus
akan dikuasai oleh setan. Dan kemudian Yesus berkata kepada Petrus, saya mendoakan engkau supaya imanmu tidak gugur. Dan kemudian ini adalah merupakan contoh doa syafaat yang bertujuan untuk menghancurkan kuasa setan atas orang yang didoakan. Jadi dalam hal ini Petrus didoakan oleh Yesus. Dan saya bertanya, apakah Yesus juga mendoakan saya? Ada ayatnya, saudara-saudara. Di dalam buku Ibrani 7 ayatnya yang ke-25, Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus hidup senantiasa untuk menjadi pengantara saya dan saudara. Kalaupun tidak ada orang yang mendoakan saya dan saudara, ini janji yang sangat besar. Saya bersyukur. Walaupun saya tidak tahu kalau ada orang yang mendoakan saya, mungkin orang tua saya mendoakan saya, tidak peduli siapa dia. Tetapi satu yang saya percaya dan saya bersyukur dalam Ibrani 7 ayat 25, bahwa Yesus hidup senantiasa menjadi pengantara bagi saya dan saudara. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena Yesus menjadi pengantara doa kita. Saya percaya saudara-saudara punya banyak pergumulan. Jangan takut saudara-saudara. Ada banyak orang mendoakan saudara. Kalaupun tidak ada Yesus yang mendoakan saudara. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Sabat.